Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 8 Agustus 2025 bersama saya Fiorena Jeretno. Berita terkini dan terpercaya dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan akan kami sajikan untuk Anda langsung dari sumbernya. Salah satu informasi terupdate dari Kota Palopo, di mana belanja anti-mainstream masyarakat bisa beli kebutuhan rumah tangga pakai sampah di DLH Kota Palopo. Dan untuk melengkapi informasi, kita sudah terhubung dengan rekan Andini dari Kota Palopo. Selamat siang rekan Andini. Selamat siang, rekan Pio. Baik, dapat disampaikan rekan Andini untuk lebih lengkapnya mengenai konsep hadirnya basar, kegiatan basar dari DLH Kota Palopo seperti apa yang bisa disampaikan? Silakan. Baik, terima kasih rekan Pio. Jadi benar Tribuners bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo menggelar bazar unik setiap hari Jumat. Jadi Tribuners masyarakat bisa berbelanja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo dan membayarnya dengan sampah. Jenis sampah yang dapat digunakan untuk berbelanja yakni kardus, kertas, plastik, kaca, kaleng, dan juga besi. Masyarakat bisa menukar sampah tersebut dengan minyak goreng, gula, mie, susu, kecap, dan juga sabun. Program bazar ini Tribuners di Kota Palopo sebagai upaya untuk mengurangi sampah plastik di lingkungan sekitar. Dan Tribuners, kami juga tadi telah menemui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, Emil Nugraha, dan ia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih sadar dan bijak dalam memilah sampah rumah tangga. Dan Tribuners, program ini telah terlaksana sejak Juni 2025 dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo juga menyampaikan bahwa adanya rencana untuk memperluas program tersebut ke seluruh kelurahan yang ada di Kota Palopo guna meminimalisir sampah plastik yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA Mancani. Seperti itu, rekan Vio. Oke, baik. Rekan Andi nih, tadi disampaikan bahwa kegiatan atau basar ini sudah berlangsung per Juni 2025 dan kemudian bagaimana tren jumlah peserta setiap Jumatnya boleh disampaikan apakah ada peningkatan atau mungkin belum signifikan juga? Baik, rekan Vio, jadi menurut informasi, memang setiap pekannya ada banyak masyarakat, puluhan masyarakat yang menukarkan sampah mereka dengan sejumlah kebutuhan pokok atau kebutuhan rumah tangga di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo. Dan berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, jumlah sampah yang masuk ke TPA menurun sedikit demi sedikit dibanding sebelum adanya program bazar bayar dengan sampah ini. Seperti itu, rekan Vio. Oke, baik. Untuk itu masyarakat sendiri paling meminati atau paling tertarik dengan barang kebutuhan rumah tangga seperti apa? Baik, rekan Vio, jadi kebutuhan yang paling diminati oleh masyarakat adalah minyak goreng dan juga mie. Namun tidak sedikit juga yang mengambil sabun karena DLH Palopo juga menyediakan sabun cuci piring, sabun mandi, hingga sabun cuci baju. Seperti itu, rekan Vio. Baik, tadi ada beberapa jenis sampah juga yang menjadi syarat yang bisa dibawa oleh warga. Nah, menjadi pertanyaan jenis sampah apa yang paling banyak dibawa oleh warga nih? Baik rekan Vio, jadi sampah yang paling banyak dibawa oleh masyarakat didominasi sampah plastik berupa botol plastik dan juga kertas yang merupakan buku-buku atau kertas dokumen yang sudah tidak digunakan lagi. Berarti dapat disampaikan juga untuk lebih lengkapnya rekan Andini bagaimana kemudian mekanisme masyarakat bisa ikut serta menukar sampah dengan barang di Pasar Delha ini? Baik rekan Vio, jadi untuk saat ini Dinas Lingkungan Hidup hanya memiliki satu tempat bazar, yakni di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo. Jadi masyarakat hanya perlu membawa sampah mereka dan kemudian memasuki area Dinas Lingkungan Hidup, dan di sana petugas atau pihak dari DLH akan menimbang sampah yang dibawa oleh masyarakat dan kemudian masyarakat bisa memilih sesuai dengan jumlah sampah yang dibawa. Masyarakat bisa memilih kebutuhan pokok apa yang ingin diambil.
bisa minyak goreng, sabun, gula, hingga beragam kebutuhan pokok lainnya. Dan nantinya Tribuners sampah ini akan dikelola oleh mitra yang telah bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo dan menjadikan sampah-sampah tersebut menjadi barang yang lebih berguna. Rekan Andini, apakah kemudian hasil liputan Anda ini merupakan kegiatan pertama kali di DLH Kota Palopo saja atau mungkin sudah ada juga DLH di kabupaten kota lainnya yang melaksanakan hal serupa? Baik rekan Vio, jadi saat ini saya baru mendapat informasi kegiatan ini hanya dilaksanakan di Kota Palopo, namun kemungkinan besar daerah lain juga telah melakukannya namun belum dilakukan publikasi. Seperti itu rekan Vio. Kalau dari DLH Kota Palopo sendiri, tantangan yang mereka sampaikan dalam menjalankan program ini seperti apa? Baik rekan Vio, jadi sebenarnya program ini belum diketahui oleh masyarakat luas sehingga memang setiap pekannya hanya bertambah sedikit demi sedikit sehingga dengan adanya publikasi dari sejumlah pihak, diharapkan masyarakat lebih mengenal program ini dan bisa memanfaatkannya dengan baik, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menumpuk sampah di rumahnya dan bisa sedikit membantu kebutuhan rumah tangga. Seperti itu, rekan Vio. Rekan Andini tadi mungkin sempat disebutkan bahwa mekanismenya dengan cara menimbang barang bekas yang dibawa ke DLH kemudian bisa menukarkan dengan barang kebutuhan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat maksudnya. Lantas mungkin kalau dari syarat atau minimal berat sampah untuk bisa berbelanja apakah diterakan juga oleh DLH? Baik, rekan Vio, jadi tidak ada batas minimal untuk berat sampah, namun barang yang bisa didapat paling sedikit dibayar dengan 1 kilogram sampah. Namun memang banyak masyarakat yang membawa sampah lebih dari 1 kilo, bahkan tadi ada yang membawa hingga 20 kilogram sampah kertas dan juga sampah plastik. Seperti itu, rekan Vio. Baik, iya. Kemudian kegiatan Basar ini sudah berlangsung kurang lebih 1 bulan mau 2 bulan, rekan Andini. Kemudian menjadi pertanyaan dampak dari program ini terhadap pengurangan sampah di Kota Palopo seberapa besar? Baik, rekan Vio, jadi berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, ada sedikit perubahan jumlah sampah yang dibawa atau diangkut oleh Satgas Kebersihan menuju ke TPA semenjak adanya program ini. Namun, perubahan tersebut tidak begitu signifikan karena seperti yang saya sampaikan tadi, masyarakat luas belum mengenal atau mengetahui program ini. Jadi hanya ada beberapa masyarakat saja yang mengetahui dan sebagian besar masyarakat tersebut adalah orang-orang yang tinggal di sekitar kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo sehingga diharapkan ke depannya perluasan program ini hingga ke seluruh kelurahan yang ada di Kota Palopo segera terlaksana sehingga masyarakat bisa lebih mudah untuk menggunakan atau memanfaatkan program bazar bayar dengan sampah ini. Seperti itu, rekan Vio. Baik, terima kasih rekan Andini atas informasinya di siang hari ini. Semoga kegiatan Basar dari DLH Kota Palopo ini bisa menjadi percontohan juga bagi kabupaten maupun kota lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat kembali beraktivitas rekan Andini. Dan juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di siang hari ini, juga pernyataan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, Emil Nugraha. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
Ampas tengah boleh. Foto. Berapa ini? 12 lebih. Siapa warna-warnanya? Sama ini. 13. Putih saja, yang putih udah. Siapa warna-warnanya? Sama ini. 13. Putih saja, yang putih udah. Dua kilo. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kami hari ini basar sampah, yaitu tukar sampah plastik dengan kebutuhan pokok. Kegiatan ini rutin kami laksanakan setiap hari Jumatnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi sampah plastik yang masuk ke TPA. Kegiatan ini sebenarnya adalah kegiatan untuk memicu masyarakat untuk memilah sampah dari rumah. Nantinya sampah ini akan diolah atau dibawa ke TPA, Pak? Sampah plastik sendiri ini kami juga sudah bekerja sama dengan mitra, sehingga sampah-sampah plastik ini nantinya tidak akan lagi ke TPA. Sampah ini akan dibawa oleh mitra kami dan akan diolah menjadi barang-barang yang baru dan lebih bermanfaat. Sejak kapan ini Pak programnya? Kegiatan basar sampah hari ini rutin kami laksanakan dan kami mulai di bulan 6 atau 2 bulan yang lalu. Kegiatan ini sebenarnya bertujuan untuk pembatasan sampah-sampah plastik. Ada beberapa regulasi kami keluarkan dan semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Palu. Jadi hitung-hitungannya itu seperti apa? Untuk bank sampah ini atau pasar sampah tukar dengan plastik itu akan kami bentuk juga di seluruh kelurahan, dan tujuan dari kita hari ini untuk memperkenalkan kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh organisasi perangkat daerah, sehingga nantinya masyarakat ataupun OPD ini dapat membawa sampah plastiknya di kantor dinas lingkungan hidup. Berarti umum ya Pak, semua bisa? Nah, untuk kegiatan ini semua bisa. Kami sudah sampaikan, kami sudah umumkan setiap hari Jumatnya, sehingga seluruh masyarakat dapat berpartisipasi untuk membawa sampah plastiknya di kantor dinas lingkungan hidup.
antusias masyarakat Pak dengan kegiatan ini seperti apa? Kegiatan ini mahasiswa atau adik-adik mahasiswa juga sudah datang membawa sampah plastiknya, masyarakat secara umum, organisasi perangkat daerah di dekat-dekat kantor kami ada rumah sakit Palemai, dari beberapa OPD juga sudah ikut bergabung untuk membatasi sampah plastik di kantor masing-masing. Seperti misal minyak goreng, susu, dan sebagainya. Ampas tengah beli. Foto. Berapa nih? 12 lebih. Siapa warna-warnanya? Sama ini. 13. Putih saja, putih. Yang putih udah. Siapa warna-warnanya? Sama ini. 13. Putih saja, putih. Yang putih udah. Dua kilo. Belum. Ada paknya. Mana nih?
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.